Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahya dengan NIM 15036230070. Hari ini saya akan membahas mengenai instrumen notes yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rian Arthur, SPD, NPD. Nah, langsung saja pada perkembangan instrumen notes yang pertama, yaitu teori atau pendahuluan. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan kejuruan merupakan salah satu jalur pendidikan formal yang bertujuan untuk menyiapkan lulusannya atau peserta didik agar siap memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, dalam hal ini saya membahas mengenai jurusan SMK Teknik Gambar Bangunan. Nah, dengan itu masih banyak juga nih lulusan SMK yang menghadapi kesenjangan antara kompetensinya yang dimiliki dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Ketidaksesuaian hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMK di Indonesia. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, tentu pendidikan kejuruan harus mampu menyelaraskan antara kurikulum ataupun proses pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang semakin berjalannya waktu. Nah, salah satu indikator yang paling penting keberhasilannya yaitu tingkat keselarasan kompetensi lulusan dalam tiga ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Di samping itu juga keberadaan peran bursa kerja khusus atau BKK memiliki peran yang sangat strategis dalam menjembatani lulusan SMK dengan dunia kerja. Nah, BKK ini mampu menjembatani lulusan SMK Teknik Gambar Bangunan dengan dunia kerja. Nah, karena BKK ini diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal untuk menyalurkan lulusan ke perusahaan, lulusan teknik gambar bangunan ke perusahaan yang relevan dengan kompetensi yang mereka pelajari selama ini atau mereka punya. Nah, namun dalam praktiknya ternyata masih banyak BKK yang belum melaksanakan tugasnya secara maksimal, seperti tidak adanya penyelenggaraan hari karir, kunjungan industri, dan bahkan promosi tenaga kerja ke dunia industri. Hal ini memperkuat evaluasi terhadap kompetensi lulusan dari jurusan teknik gambar bangunan dengan efektivitas nih perannya BKK sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang sejauh mana keselarasan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan industri yang telah dicapai. Selanjutnya yaitu definisi konseptual. Nah, definisi konseptual secara garis besar itu adalah di mana penjelasan atau batasan yang bermakna suatu konsep atau variabel berdasarkan teori para ahli. Nah, dalam hal ini, teori yang sudah saya sebutkan sebelumnya, keselarasan kompetensi lulusan SMK dimaknai secara tingkat kecocokannya antara kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah lulus dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, secara konseptual, kompetensi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu yang sudah disebutkan tadi, kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, dari aspek kognitif ini meliputi pengetahuan dan pemahaman mengenai teori dasar yang relevan dengan bidang kerja, aspek, dan afektif dan pada aspek afektif mencerminkan sikap kerja seperti disiplin, tanggung jawab, dan juga cara berkomunikasi. Dan sedangkan aspek psikomotorik ini mencakup keterampilan teknis dalam praktek menggambar bangunannya karena sesuai dengan jurusan yaitu teknik gambar bangunan. Nah, ketiga aspek tersebut menjadi indikator penting untuk menilai apakah lulusan dari jurusan teknik gambar bangunan ini benar-benar siap terjun ke dunia kerja profesional. Selanjutnya itu definisi operasional. Nah, secara garis besar definisi dari operasional itu adalah penjabaran
konsep menjadi bentuk yang dapat diukur atau diamati secara langsung dalam suatu penelitian. Nah, dalam teori ini untuk mengukur keselarasan nih antara kesiapan kerja dengan yang dibutuhkan di dunia kerja dengan konsep yang telah dirumuskan, kemudian dijabarkan ke dalam bentuk operasional melalui penyusunan instrumen tersebut menggunakan skala Likert. Setiap pernyataan dalam eh, yang saya buat di instrumen mewakili indikator dan aspek kompetensi yang akan diukur. Nah, respon diberikan oleh alumni, pengguna lulusan, dan juga guru, kemudian dikonversi menjadi skor dan dibandingkan dengan skor ideal. Nah, hasil pengukuran ini diolah menjadi persentase keselarasan yang kemudian diklarifikasikan menggunakan kategori penilaian seperti sangat selaras, cukup selaras, dan kurang selaras. Dengan cara ini, konsep yang bersifat teoritis diterjemahkan menjadi data kuantitatif yang dapat dianalisis dan ditarik kesimpulannya secara objektif. Nah, dengan definisi operasional ini juga tentu memudahkan untuk membaca, untuk melihat sejauh mana keselarasan antara eh, kesiapan kerja dan juga kebutuhan di dunia kerja. Nah, dari teori dan definisi yang sudah saya sebutkan tadi dapat dikembangkan menjadi dimensi dan juga indikator. Nah, di sini saya kembangkan menjadi 6 dimensi dan juga 6 indikator yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang pertama itu pemahaman gambar teknik, penguasaan software desain, penyelesaian gambar teknik, tanggung jawab dan disiplin, etika dan adaptasi kerja, dan juga peran BKK. Nah, indikator ini juga menentukan apakah siswa memang siap untuk terjun ke dalam dunia kerja. Nah, jenis instrumen yang sudah saya sebutkan tadi yang saya pakai adalah skala Likert dengan 5 poin yang yang penjabaran yang pertama itu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga ragu-ragu, dan keempat setuju, dan yang terakhir kelima sangat setuju. Nah, instrumen ini berbentuk pernyataan positif dan negatif juga untuk memudahkan interpretasi data dan perhitungan skor total per dimensi. Nah, selanjutnya dari eh, pengembangan dimensi dan indikator yang sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat ditindaklanjuti untuk membuat kisi-kisi instrumen non-tes yang nantinya akan juga dilanjutkan dalam butir-butir soal. Dalam kisi-kisi ini, saya menyantumkan juga definisi, sorry, dimensi dan indikatornya, lalu saya klasifikasikan dan saya masukkan ke dalam butir soal, dan saya masukkan ke dalam ciri atau kutub pertanyaan positif dan juga negatif. Dalam satu dimensi atau satu indikator, saya membagi menjadi 2 sampai 3 soal sehingga mendapatkan 15 soal yang dapat diujikan kepada eh, objek gitu. Dan diidentifikasi ciri-ciri kutub positif dan negatif yang saya ambil, yang pertama itu menguasai kompetensi teknis. Di sini siswa harus mampu memahami gambar teknik, menggunakan software desain AutoCAD, dan menyelesaikan gambar kerja secara mandiri sesuai dengan permintaan di dunia kerja. Jadi perlu juga siswa menguasai kompetensi teknis walaupun hanya sekadar memahami gambar dari teknik tersebut. Yang kedua, menunjukkan etos dan sikap kerja secara profesional. Ini tentu sangat diperlukan di dunia kerja seperti disiplin, bertanggung jawab terhadap waktu, menghormati aturan kerja, dan mematuhi etika dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir itu aktif berkolaborasi atau berjejaring dengan BKK untuk mendapatkan nih informasi-informasi terbaru mengenai lowongan dan mengikuti arahan dari BKK, karena bagaimanapun BKK adalah jembatan untuk lulusan SMK dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan pasar apa yang di dunia kerja butuhkan. Dan selanjutnya itu ciri-ciri dari kutub negatif yang saya ambil, yang pertama itu eh, kurangnya penguasaan terhadap keterampilan teknis. Nah, tadi jika tidak bisa memaksa gambar, tentu akan kesulitan mengenali simbol gambar, tidak mampu menggunakan AutoCAD, dan belum bisa menyelesaikan gambar sesuai dengan standar kerja. Dan selanjutnya itu kurang disiplin dan tidak konsisten dalam bekerja, seperti sering menunda tugas, tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, serta tidak memahami atau mengikuti aturan kerja dan keselamatan. Dan yang terakhir itu minim pemanfaatan
peran BKK. Nah, nggak pernah nih mendapat informasi kerja dari BKK atau tidak pernah mengikuti arahan dari BKK. Dan ini menunjukkan adanya hambatan akses terhadap penyaluran kerja. Dengan ciri-ciri kutub negatif ini, dapat terlihat bahwasannya eh, siswa itu memang sudah siap terjun dalam dunia kerja atau belum. Nah, dari dimensi, dari kisi-kisi, dari indikator dan kutub pertanyaan yang sudah saya buat, selanjutnya ditindaklanjuti untuk membuat instrumen non-tes. Di sini saya sudah sebutkan sebelumnya bahwasannya tentang parameter yang saya gunakan atau skala Likert yang saya gunakan itu ada 5. Pertama sangat tidak setuju, kedua tidak setuju, dan ketiga itu ragu-ragu, keempat setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Nah, di sini saya membuat 15 soal yang dapat mewakili dari eh, hipotesis atau teori yang saya sebutkan di awal, apakah sebenarnya siswa atau lulusan SMK ini benar-benar siap untuk masuk ke dalam dunia kerja, khususnya bagi siswa dari teknik gambar bangunan. Karena bagaimanapun lulusan SMK memang disiapkan untuk menjadi pekerja dan harus siap di dunia kerja secara profesional. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.